Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jinso, buat dulur-dulurku semuanya dari keluarga besar IKSP Sakti khususnya, dan salam pencaksilat untuk semuanya dimanapun berada. Juga kepada siapapun yang bisa melihat serta menonton video saya ini dari channel Mas No Pasker. Perkenalkan, saya Mas No Pasker dari Cirebon. Tentu saya akan selalu tidak lupa dan tidak bosannya dalam kami mendoakan serta selalu berdoa untuk kesehatan kita semuanya dimanapun kita berada, dan untuk siapa saja yang bisa mendengarkan atau melihat video saya ini. Apabila di salah satu keluarga kita ada yang sakit, ada yang kurang enak badan atau apapun itu namanya, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diganti kesehatannya, diganti sakitnya dengan kesehatan, diangkat segala penyakitnya, dan yang lebih penting lagi, kita selalu dalam lindungan dan keberkahan serta keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, izinkan saya di sini untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Karena apa, ini merupakan suatu kewajiban bagi saya, menjadi satu beban apabila hal ini tidak saya sampaikan di publik ini. Insya Allah yang akan saya sampaikan inilah, insya Allah nanti ada sedikit atau banyaknya bisa manfaat untuk diri saya khususnya, dan untuk umumnya pada saudara-saudara, wabil khusus lagi kepada keluarga besar kami IKSP Sakti. Saudara-saudara saya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, di sini akan saya kasih judul yaitu hati-hati dalam menuntut ilmu. Kenapa saya bicara mengenai ilmu? Karena dalam perguruan IKSP Sakti ini tidak hanya melatih kita menjadi seorang pendekar yang pandai bertarung, pandai fisik saja. Tapi dalam perguruan IKSP Sakti ini, di samping mengajarkan fisik atau sifatnya seni bela diri, IKSP Sakti juga diajarkan ilmu kerohanian, yaitu ilmu spiritual. Bahkan di situ, bahkan kita bagi warga IKSP Sakti pun tahu di situ ada lambang kalungnya dengan huruf Hi, itu dilambangkan atau diartikan kontak kita dari hamba Allah atau manusia kepada Sang Pencipta kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini saya mengatakan hati-hati dalam menuntut ilmu ini karena mungkin ada yang di sana ya, mungkin saudara kita atau mungkin di luar saudara keluarga besar IKSP Sakti yang mungkin kurang benar atau kurang tepat dalam menuntut ilmu. Ya, saya tidak mengatakan salah, tapi kurang tepat dalam menuntut ilmu. Dunia ini adalah madrasahnya Allah, sekolahnya Allah. Kalau kita sudah paham itu, insya Allah kita akan bisa mencari, mempelajari, serta mempraktekkan, serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hidup ini, di dunia ini tanpa seni, kata orang bijak, tanpa seni ini kayaknya kurang indah. Ya, kalau hidup tanpa seni, hidup ini kurang indah. Dan saya kalau boleh mengatakan, tidak terlalu berlebihan, hidup ini tanpa ilmu pasti tidak akan bisa terarah. Karena apa? Dengan ilmu itulah kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah. Ya, mana yang baik, mana yang tidak baik. Dengan dasar ilmu itulah kita nanti bisa mendapatkan ilmu yang setidak-tidaknya bisa manfaat untuk diri kita, umumnya untuk orang lain. Baik, dalam perguruan IKSP Sakti ya, di situ telah diajarkan beberapa doa, beberapa ilmu yang bisa mendorong dalam kita mengikuti seni bela diri itu. Makanya di dalam ilmu IKSP Sakti ini harus betul-betul mempelajari, harus betul-betul mencermati kata demi kata, doa demi doa, dan bagaimana cara mengamalkan serta bagaimana cara menggunakannya, biar tidak salah dipandang oleh mereka yang belum tahu di luar perguruan kita IKSP Sakti. Sedulur-dulurku semuanya yang saya cintai karena Allah Ta'ala, makanya seorang petinju yang hebat tentu beliau dulu belajar di sasana tinju, ya, supaya mendapatkan ilmu tinju yang betul-betul menjadi petinju. Seorang penyanyi yang sudah mahir ataupun seorang penyanyi yang sudah terkenal di sana, tentunya beliau juga sekolah di suatu bidang jurusan vokal maupun di jurusan menyanyi gitu, sehingga akhirnya pun bisa menjadi penyanyi yang profesional.
Demikian juga dengan kita seorang pendekar maupun kita seorang pesilat, ya, dalam mempelajari satu ilmu atau beberapa ilmu kita harus belajar betul-betul dengan pakemnya, pada ahlinya. Ya di sini banyak loh. Saya tidak mengatakan dari perguruan IKSP Keras Sakti saya selalu berhati-hati dalam ini. Ada oknum ya, satu dua di sana mungkin jauh di sana yang belum tahu ilmunya, dia mengajarkan ilmunya, belum paham ilmunya, dia mengajarkan ilmunya, akhirnya dipraktekkan si muridnya itu salah atau mengalami kegagalan. Nah disinilah tugas kita, tugas saya khususnya untuk memberikan satu apa ya, kalau dikatakan saya ngajari itu saya belum pantas karena saya juga masih belajar. Kalau dikatakan saya guru ini belum pantas karena saya masih awam dan sampai detik ini pun saya masih banyak belajar. Oke, kita belajar bersama-sama. Yuk, kita jangan pelit ilmu, ya. Kita ajari. Yuk, kita belajar bareng-bareng bersama-sama yang kita ketahui, yang pernah kita praktekkan di masyarakat. Apalagi dalam waktu kita main video konten di konten-konten ya, kita harus betul-betul berani mengatakan ini loh hiburan, ini loh cuma trik, ini loh cuma sulap, dan ini loh kekuatan, dan ini bahkan ilmu yang real, tidak bisa direkayasa. Tapi bagi saya pribadi, bila mana kita punya suatu kemampuan atau keahlian atau diberikan kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, kita pribadi saya mohon maaf tidak perlu kita kontenkan ya, karena ilmu itu datangnya dari Allah dan akan terbukti di saat kita betul-betul terdesak, di saat betul-betul kita ini memang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Boleh sah-sah saja, tapi saya yakin di perguruan IKSP Keras Sakti cukup bijak dan cukup dewasa. Sedulur-sedulurku semuanya dari perguruan IKSP Keras Sakti, sekali lagi ayo kita belajar bersama-sama dalam pelajaran apapun. Bukankah pelajaran ilmu IKSP Keras Sakti di sini kita dituntut, kita diminta oleh pelatih-pelatih kita, guru-guru kita, bahwa kita setelah menjadi warga IKSP Keras Sakti, dalam mengamalkan doa, kalau bisa ini kita diusahakan sebagai muslim ya, kita diwajibkan untuk wudhu dulu, sholat 2 rakaat dulu, sholat sunnah dulu, ya. Setelah itu memohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ilmu kita ini bisa manfaat. Kan seperti itu, ya. Makanya dalam bacaan doa, malam-malam doa itu, ayo kita baca pelan-pelan. Kita ngerti artinya, kita pahami isinya dan maknanya. Setelah itu kita praktekkan dalam kehidupan nyata kita. Insya Allah orang tidak akan melihat sebelah mata. Insya Allah orang tidak akan mengecap ini ilmu ini. Apalagi mohon maaf tanda kutip ilmu IKS ilmu sesat. Bagi saya yang mengatakan seperti itu adalah orang karena mereka belum tahu dalamnya IKS. Kalaupun ada yang menyalahgunakan, ya, saya yakin itu oknum yang kurang mengerti karena kedangkalan, mohon maaf, dirinya pribadi, atau memang dipelintirkan oleh pelatih, atau memang terlalu dia berlebihan sehingga lebay dalam mempelajari ilmu, sehingga dalam pandangan masyarakat di luar perguruan kita mereka mengatakan ilmu apa itu. Maka dari itu ayo saudara-saudaraku, sedulur-sedulurku dari keluarga besar IKSP Keras Sakti, yuk kita belajar bersama, kita tukar kaul, kita saling tukar pengalaman, mengajarkan satu, mengajarkan dua, mengajarkan tiga, sampaikan yang ini, sampaikan yang itu, katakan kalau benar-benar, katakan itu salah, kalaupun ada yang salah itu oknum, kalaupun ada doa yang salah dan kurang pas, ya mohon maaf, manusia biasa, guru kita manusia biasa, pasti punya kesalahan, tidak ada yang sempurna. Ya, itu. Saya selalu mengatakan kepada diri saya khususnya, menasihati diri saya khususnya kepada teman-teman saya pada umumnya, sehebat-hebat, sebesar-besarnya ikan paus pasti ada durinya di situ. Ya, sekecil-kecilnya ikan teri selalu pasti ada dagingnya di situ. Sehebat apapun orang berilmu, entah itu ustadz dan seterusnya, pasti beliau mempunyai satu kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja. Sejelek-jeleknya manusia itu pasti punya amal ibadah walaupun kecil, tapi di hadapan Allah Ta'ala kita nggak tahu. Maka dari itu yuk kita selalu mengintrospeksi diri, mengevaluasi diri,
bisa bercermin, ayo, sehingga kita nanti bisa mempraktekkan satu ilmu itu, khususnya ilmu IKS itu di masyarakat. Inilah sejatinya seorang warga, inilah sejatinya seorang pendekar yang pantas menjadi sandang pendekar, yang pantas menyandangi itu dengan titel pendekar. Pendekar itu apa sebetulnya? Pendekar adalah orang yang bisa peduli, orang yang tidak bisa diam, orang yang tidak bisa cuek melihat kezaliman, melihat keburukan-keburukan di depan matanya. Dia selalu andil, dia selalu spontanitas membantu dengan keilmuannya gitu. Jadi dalam hal-hal yang baik ya, tidak usah disuruh, tidak sudah diundang, apalagi dipaksa, itu tidak. Seorang pendekar seperti itu. Seorang pendekar adalah menjadi suri toladan. Ini loh pendekar ya. Kalau kita memang sedang dipanggil pendekar ya monggo, tapi sebetulnya pendekar itu adalah hanya nama gelar ya, atau nama apa ya, kalau saya bisa menyampaikan itu ya, katakan bukan titel ya, tapi kelas gitu. Tapi jiwa pendekar adalah jiwa yang selalu peduli dengan lingkungannya, dengan sekitarnya, dengan orang satu, dengan yang lain-lainnya, yaitu bisa menegakkan nahi munkar, amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan ilmu kita ini manfaat, karena setiap ilmu, setiap kita lakukan, setiap kita ajarkan kepada siapapun, itu dipertanggungjawabkan. Mudah-mudahan IKS bisa diterima di masyarakat, dan saya mewakili bila mana ada warga kami, keluarga kami dari keluarga besar IKS PKR Sakti, bila mana ada yang kurang berkenan di masyarakat, selalu berbuat kesalahan, mungkin keonaran, mohon maaf, saya mewakili, dan ini sekedar oknum ya, oknum, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan untuk keluarga besar IKS PKR Sakti. Jaya, selalu sukses. Kita punya moto, apa itu? Manfaatkan ilmu IKS. Jadilah orang IKS yang untuk disenangi dan dicintai masyarakat banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya